Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Sofyansari dengan NIM 25101223100032. Saya dari kelas A2 angkatan 2025. Saya sini akan menjelaskan analisis anatomi fungsi gerakan. Saya mengambil gerakan push up. Jadi, push up itu merupakan salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani yang sederhana namun efektif karena memanfaatkan berat badan sebagai beban utama. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dada, lengan, bahu, serta otot selain itu. Inti push up yang berperan dalam menjaga stabilitas postural. Selain itu, push up juga menjadi dasar bagi berbagai aktivitas fisik dan olahraga karena melatih koordinasi serta daya tahan tubuh atau daya tahan otot. Gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh lurus, kedua tangan bertumpu pada lantai, kemudian menurunkan dan mengangkat badan melalui kerja sendi bahu, siku, dan pergelangan tangan. Keterlibatan tulang, sendi, dan otot dalam setiap fase gerakan menjadikan push up sebagai latihan komprehensif yang tidak hanya melibatkan anggota gerak atas tapi juga otot inti dan anggota gerak bawah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, saya analisis pada kita lihat gambar pada posisi turun. Ini head. Nah, pada posisi turun ini tulang yang terlibat ada tulang merus, scapula, radius, ulna, dan vertebra. Kemudian, sendi yang aktif atau arterologi, sendi siku, sendi bahu, pergelangan tangan. Kemudian kita otot primernya di situ ada pectoralis major, triceps brachii, deltoid anterior, dan core muscle. Jenis gerakan ada fleksi siku, kontrofleksi siku bahu. Oke, masuk gerakan kedua yaitu lihat di sini ada naik mendorong badan. Kan naik. Nah, nanti humerus tulang yang terlibat ada humerus scapula, radius ulna, dan vertebra. Kemudian sendi yang aktif ada sendi siku, sendi bahu, dan pergelangan tangan. Otot primer yang terlibat ada pectoralis major, triceps brachii, deltoid, serratus anterior. Kemudian ada jenis gerakan. Ada eksisitas siku dan eksitas bahu. Yang ketiga ada analisis fungsional gerakan push up. 1. Fase turun. Tulang yang terlibat ada humerus, scapula, radius, ulna, serta vertebra. Kemudian ada sendi yang aktif, sendi siku melakukan fleksi, sendi bahu mengalami fleksi ringan, dan sendi pergelangan tangan berfungsi sebagai stabilisator. Yang ketiga, otot yang bekerja. Ada pectoralis major, mengontrol turunnya badan, triceps brachii bekerja ekstensi menahan beban, deltoid anterior membantu gerakan bahu, serta otot core menjaga kestabilan tubuh. Fungsi gerak, gerakan utama adalah fleksi siku dan kontrol fleksi bahu. Tujuannya menurunkan badan secara terkontrol tanpa kehilangan keseimbangan. Ketika fase naik, tulang yang terlibat ada humerus, scapula, radius, ulna, serta vertebra. Kembali berperan sebagai penyalur gaya dari otot menuju lantai untuk mengangkat tubuh. Sendi yang aktif ada sendi siku melakukan ekstensi, sendi bahu melakukan ekstensi, dan sendi pergelangan tetap berfungsi sebagai stabilisator. Ada otot yang bekerja, ada pectoralis major berkontraksi konsentris untuk mendorong tubuh, triceps brachii melakukan eksentrisitas siku, deltoid membantu gerakan bahu, dan serratus anterior menjaga kestabilan scapula.
Fungsi gerak. Gerakan utama adalah ekstensi siku dan ekstensi bahu. Tujuannya mengangkat tubuh kembali ke usia awal dengan tenaga otot lengan dan dada. Ini contoh gerakan ideal. Kita tonton videonya saja. Push-up adalah salah satu gerakan body weight yang efektif dan populer. Gerakan push-up simple dan bisa dilatih dimanapun juga. Tapi kebanyakan orang lebih fokus ke kuantitas daripada kualitas di gerakan ini. Untuk menghindari cedera dan membuat gerakan push-upmu lebih efektif, perhatikan 4 poin ini. Yang pertama, posisi badan. Push-up tidak hanya melatih otot dada, otot bahu, dan otot triceps, tapi kalian juga harus jaga tension di otot perut dan otot kaki. Menghindari posisi badan di mana bokong naik ke atas atau turun ke bawah. Untuk posisi badan yang benar, kunci otot perut dan kunci otot bokong sehingga badan lurus dan sejajar dengan lantai. Dengan kamu praktekkan gerakan push-up dengan posisi badan yang benar ini, gerakan push-up akan jadi lebih susah. Poin kedua, posisi tangan. Kamu bisa lakukan gerakan push-up dengan wide, medium, dan narrow grip, dan semuanya oke. Semakin lebar posisi tanganmu, semakin kamu fokus ke otot dada. Semakin sempit posisi tanganmu, semakin kamu fokus ke otot triceps. Yang harus diperhatikan, posisikan pergelangan tangan vertikal alias di bawah bahumu. Selain dari itu, menghindari outfit elbow seperti ini karena bisa menyebabkan cedera. Poin ketiga, full range of motion. Ini sangat simple guys. Jangan lakukan setengah repetisi seperti ini, tapi lakukan full range of motion di setiap repetisi dari bawah sampai atas. Poin terakhir, perhatikan gerakan tulang belikat, karena ini poin yang kebanyakan orang tidak tahu. Saat kamu ke bawah, kunci tulang belikat seperti ini. Saat kamu dorong badanmu ke atas, buka tulang belikat seperti ini. Fokus juga untuk tidak narik bahumu ke atas karena ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan di bagian leher. Tapi dorong bahumu secara aktif ke bawah. Perhatikan 4 poin ini kalau kamu melatih gerakan push-up. Mungkin total jumlah repetisi bisa turun, tapi yang lebih penting daripada kuantitas adalah kualitas. Risiko cedera. Yang risiko ada pada cedera pergelangan tangan, cedera bahu, cedera siku, dan cedera punggung bawah. Itu sih yang risiko cedera. Jadi, kesimpulannya, push up merupakan latihan sederhana namun kompleks yang melibatkan koordinasi sistem tulang, sendi otot, fase turun menekankan kontrol ekstensi otot. Sedangkan fase naik menekankan koordinasi konsentri untuk menghasilkan dorongan. Teknik yang benar sangat penting untuk memperoleh manfaat maksimal, meningkatkan kekuatan otot dada, lengan, dan core, sekaligus mencegah cedera. Oleh karena itu, pemahaman anatomi fungsional pusat sangat diperlukan bagi atlet, pelatih, maupun guru PJOK dalam mengajarkan gerakan efektif dan aman. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.